kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Aduh Tante Asri, sudah lama sekali kita nggak bertemu ya. Iya. Biasanya setiap minggu kita berdua ada di kelas menyambut adik-adik sekolah minggu, bernyanyi. Tapi sekarang kita ibadah di rumah kita melalui ibadah online. Ibu guru berharap sama Kak Asri juga kalian tetap setia beribadah sekolah minggu di rumah walaupun melalui handphone atau laptopnya ya. Oke, kita memulai ibadah kita. Hari ini kita mau berdoa dulu. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya Tante Asri ya. Oke. Kita nyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Buat nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ini kami anak-anak sekolah minggu, kami akan memulai ibadah kami. Terimalah ibadah kami ya Tuhan, walaupun kami hanya beribadah melalui online di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami dan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh kiralah. Oh
Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, firman Tuhan ada di hatiku. Pakai gerakan ya. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Kita masih tetap ibadah di dalam rumah kita masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita dan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bersama-sama satukan hati, kita mau berdoa, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh sangat baik. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang bekerja dalam hati kami masing-masing. Urapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, besok ingat kita memperingati hari apa? Atau besok tanggal berapa ya? Ya benar, tanggal 17, berarti 17 Agustus itu kita merayakan apa? Hari kemerdekaan. Untuk itu kita mau berteriak merdeka sebanyak 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Tidak hanya bangsa Indonesia aja yang pernah mengalami kemerdekaan. Kita mau melihat juga satu bangsa di dalam Alkitab yang akhirnya mengalami kemerdekaan dari perbudakan. Bahkan kita lihat hasilnya bagaimana mereka bisa taat dan dimerdekakan dengan iman mereka. Kita mau belajar satu bagian dari firman Tuhan dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing, kita akan membacanya secara bersama-sama. Apabila sudah menemukan, kita akan membacanya secara bersama-sama. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka tebelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Sedang di kiri kanan mereka air itu menjadi tembok bagi Tuhan, bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya menuju air itu ke atas laut. Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun dari seluruh pasukan Firaun. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang-orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut.
ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Menyeberangi laut Tiberau dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka dikejar oleh Raja Firaun dan tentara Mesir. Tiba-tiba ada Tuhan dalam tiang awan yang melindungi bangsa Israel. Lalu bangsa Israel pun berjalan meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka tidak bisa meneruskan perjalanan karena di depan mereka ada laut. Allah berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya. Apa yang terjadi? Musa juga mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut. Laut Tiberau itu pun terbelah dan tengah laut itu menjadi tanah kering. Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut dan ada tembok air di kiri kanan. Wow, hebat ya, keren. Ternyata mereka belum bisa bebas. Tiba-tiba tentara Mesir menyusul bangsa Israel, tetapi Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring. Karena kudanya olang-aling dan bisa jalan miring-miring jalannya, tentara Mesir takutan dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa agar mengulurkan tangannya supaya air laut itu kembali menutupnya. Kira-kira apa yang terjadi ya? Air laut itu pun kembali menutup juga. Ya, gimana ya tentara-tentara Firaun? Tenggelam atau gimana ya? Ya, seluruh pasukan Firaun tenggelam. Bangsa Israel bersuka cita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Luar biasa sekali ya, karena ada orang yang percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, akhirnya seluruh bangsa Israel boleh diselamatkan. Bagaimana adik-adik? Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah melihat video-video yang lain, kita bisa mendapat kesimpulan kalau bangsa Israel mendapat kemerdekaan dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari Firaun, dari tentara Firaun, dari siapa lagi? Dari Musa, bukan. Tapi Tuhan sendiri yang berperang melawan bangsa-bangsa Mesir itu tadi. Coba kita bandingkan dengan bahasa Indonesia. Nah, kita mendapatkannya dengan bagaimana? Berperang. Kita bertaruh nyawa, bukan kita ya, tapi pahlawan-pahlawan. Ada banyak pahlawan-pahlawan di Indonesia. Kita bisa lihat di buku, kita bisa juga lihat di museum gambar-gambar mereka. Nah, bagaimana sekarang respon kita ketika kita sudah tahu siapa yang memberikan kemenangan bagi kita secara sebagai orang beriman? Ya, yang memberikan kemenangan bagi kita adalah Tuhan itu sendiri. Berarti kita harus merdeka dari rasa takut, kita harus merdeka dari kebencian, kita harus merdeka dari apa lagi ya? Merdeka dari kebohongan, dan yang terutama kita merdeka dari dosa. Nah, adik-adik, semoga kita semua menjadi anak-anak yang dimerdekakan oleh Tuhan. Pastinya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekian cerita hari ini, kita mau tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan kemerdekaan bagi kami setiap orang-orang yang percaya. Terima kasih yang Bapa yang baik, semoga kami juga menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari setiap rencana-Mu yang akan dimerdekakan dan dimenangkan oleh kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian buat judul Ku Mau Cinta Yesus. Ku
kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu. Matius 6 ayat 34. Sebab itu, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Sebab janganlah kamu takut akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Hai Bu Guru, saya Nelly. Saya ingin menghafal ayat hafalan. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu
khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dah, Bu Guru. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih. Shalom teman-teman, nama saya Felix. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Sebab itu jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok akan mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih Bu Guru. Shalom. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Halo teman-teman, nama saya Yose. Ayat hafalan minggu ini Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Terima kasih.